Si Pupu Fafa turun ke lokasi banjir pada saat banjir sudah surut. Dia mengunjungi Mbak, Anda membandingkan Mas Gibran, Mas Pram, dan Rano Karno dalam kunjungan banjir. Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Katanya Rano Karno pakai perahu karena airnya masih dalam, sementara Mas Gibran pas datang setelah airnya sudah surut. Ini beneran dalam atau cuma kelihatan dramatis? Soalnya kalau kita perhatiin, airnya cuma sampai lutut loh. Kasian banget yang harus narik perahu karetnya. Buka matamu Mbak, jangan tutup mata kalau nonton berita. Biar tahu mana yang beneran peduli dan mana yang cuma pencitraan. Anda juga mengatakan Mas Pram yang survei pakai helikopter supaya lebih efektif dan cepat. Ya saya sih nggak masalah ya Mbak, tapi emang harus seperti itu. Pemimpin itu kalau mau tahu kondisi rakyatnya, ya turun langsung dong, biar bisa benar-benar merasakan apa yang warga alami. Bukan cuma lihat dari atas terus kasih laporan. Kalau sekedar lihat dari helikopter, ya wajar aja banyak yang bertanya-tanya, ini beneran peduli atau cuma formalitas? Nah, giliran Mas Wapres Gibran yang datang setelah banjir surut, malah diributin. Kasian ya, padahal jelas-jelas pemimpin yang merakyat udah turun langsung ke lokasi tanpa nyusahin orang lain. Gue yakin deh, kalau Gibran di posisi sebaliknya, pasti kalian bakalan hujat dan bahas sampai 7 turunan pun gak bakalan habis. Oh iya Mbak, Anda menyebut Mas Wapres Gibran dengan panggilan Fufu Fafa. Gini ya Mbak, bersihkan dulu hatimu, ini bulan puasa loh. Stoplah mengejek, gak baik loh. Sebut aja Pak Wapres, gak apa-apa kok. Kami warga 58% menghargai itu. Kami melihat dengan mata hati kami bagaimana sifat pemimpin kami, bukan berdasarkan kebencian dan pencitraan, apalagi dengan kebegoan yang seperti yang Anda katakan. Atau mungkin Anda salah satu orang yang bego dalam menilai survei Rano Karno dan Mas Pram. Udahlah Mbak, kita lihat fakta aja. Pemimpin yang beneran kerja tuh kelihatan. Jangan gampang ketipu pencitraan. Dan yang paling penting, jangan tutup mata kalau lagi nonton berita. Salam anak muda dari Indonesia Timur. Siapa yang sudah melihat video Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, atau Sidul, menggunakan perahu karet dan rompi pelampung saat meninjau banjir yang tingginya tidak melebihi lutut orang dewasa? Video ini viral dan menjadi bahan bulian netizen di media sosial. Jadi gini, dalam konteks komunikasi politik, ini adalah contoh komunikasi politik yang gagal, pencitraan yang gagal. Bang, itu bukan pencitraan, itu langkah spontan yang harus dilakukan pemimpin saat rakyatnya terkena musibah. Iya, makanya tadi saya berbicara dalam konteks komunikasi politik, bukan dalam konteks musibah. Jadi, dalam konteks komunikasi politik, semua ucapan dan tindakan politisi, pemimpin, itu merupakan tindakan pencitraan. Dan pencitraan yang baik bukan tentang kepalsuan, tetapi tentang bagaimana seorang pemimpin mampu menghadirkan dirinya secara otentik, komunikatif, dan relevan dengan harapan publik. Kita kembali ke video Bang Dul tadi. Di era digital saat ini, citra seorang pemimpin adalah cerminan dari bagaimana ia berkomunikasi, bertindak, dan menampilkan dirinya di hadapan publik. Setiap langkahnya tidak hanya diamati, tetapi juga dianalisis dan langsung direspon oleh masyarakat secara instan. Makanya, strategi pencitraan itu bukan sekedar membangun ilusi kepemimpinan, melainkan tentang bagaimana seorang pemimpin menghadirkan makna dalam setiap tindakannya. Kasus Bang Dul yang meninjau banjir menggunakan perahu karet dan jaket pelampung di genangan yang hanya setinggi lutut adalah contoh pencitraan yang tidak kontekstual. Akhirnya berbalik menjadi bahan cemoohan publik kan. Erving Goffman dalam teorinya Political Communication Framing, dia mengatakan, setiap tindakan pemimpin harus dikemas, didesain dalam bingkai yang sesuai dengan realitas publik. Jika bingkai yang digunakan tidak relevan, maka alih-alih membangun kredibilitas, justru yang muncul adalah persepsi ketidaktulusan dan kejanggalan. Pemimpin yang memahami seni komunikasi politik akan mampu membangun citra yang otentik, bukan sekedar simbolik. Pierre Bourdieu dalam konsep symbolic power menegaskan bahwa kekuatan seorang pemimpin bukan hanya terletak pada jabatannya,
tetapi juga pada bagaimana ia menggunakan simbol-simbol yang tepat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Perahu karet dan jaket pelampung di tengah genangan yang dangkal adalah simbol yang salah. Karena alih-alih mencerminkan kepedulian dan kesigapan, justru mengundang gelak tawa dan sinisme. Nanti deh, dalam video berikutnya, saya akan membahas bagaimana strategi pencitraan yang baik bagi seorang pemimpin. Khususnya bagi pemimpin di daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupatinya, atau wali kota dan wakil wali kotanya, agar mereka memahami pencitraan yang baik dan tepat itu seperti apa. Kasihan, sudah diberi kepercayaan oleh masyarakat, sudah bekerja siang dan malam, tapi tidak ada yang dikenang dalam kepemimpinannya. Karena kenapa? Karena tidak ada yang tahu bagaimana kesibukannya, bagaimana ketulusannya memimpin daerah. Lebih rugi lagi jika justru dikenang sebagai pemimpin yang buruk dan gagal. Nah, inilah pentingnya pencitraan politik. Jadi tunggu saja video berikutnya. Thank you. Buzzer dari Banteng ini mengatakan bahwa wakil presiden meninjau lokasi banjir saat banjir sudah surut, makanya tidak menggunakan perahu karet. Sedangkan wakil gubernur Jakarta meninjau banjir turun saat banjir sedang tinggi-tingginya. Apakah dia ini, buzzer ini, tidak melihat bahwa air saat wakil gubernur Jakarta turun itu hanya selutut? Kok bisa mengatakan bahwa banjir sedang tinggi-tingginya? Sama, saat wakil presiden turun, airnya juga selutut, tapi wakil presiden tidak naik perahu karet. Apakah buzzer Banteng ini tidak melihat situasi, tidak melihat video yang beredar bahwa wakil gubernur Jakarta naik perahu karet saat air tidak sampai selutut? Sekelas wakil presiden seorang Mas Gibran, ya, ada banjir di Jakarta, beliau turun langsung, ya, jalan pakai sepatu boot, baju kotor-kotor, nggak masalah, menjumpai rakyatnya, mendengarkan keluh kesahnya apa yang perlu dibantu, mensurvei langsung. Beda loh, yang ini yang saya bikin jengkel nih, beda sama Rano Karno, ya, kader PDI Perjuangan yang jadi gubernurnya Jakarta, datang pakai kapal karet, ya, padahal banjirnya itu cuma di bawah sedengkul, udah gitu pakai pelampung lagi ngapain gitu loh, ya, ngapain? Ini udah beda circle ini, ya. Sekelas wakil presiden, ya, yang bisa benar-benar merakyat, sama gubernur, kelasnya gubernur, ya elah, masih gitu, masih dikawal lagi, ya kan, pengawalnya juga naik kapal lagi, kapal itu kapal karet, tolol kan, ya udahlah, gimana lagi, namanya juga itu pilihan warga DKI kan, ya, ya jangan menyesal, ya, itulah yang kalian dapat, yang katanya merakyat, tapi ternyata apa, kayak badut gitu loh. Mas Wapres, mohon maaf nih, siapa suruh Mas Wapres main lumpur? Segala mantau banjir jalan kaki. Jangan terlalu banyak pencitraan lah, percuma baju dan celana kotor juga, nggak ada yang nganggep, Mas. Mas harusnya mencontoh Gubernur Jakarta. Memantau banjir cukup melihatnya dari atas helikopter. Kan lebih masuk akal, Mas. Lebih diterima oleh masyarakat se-alam dunia. Atau Mas Gibran paling enggak mencontoh wakilnya deh. Lihat tuh Mas, banjir semata kaki aja pakai perahu karet. Bukti beliau sangat profesional dalam bekerja dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi Mas Gibran percuma mau becek-becekan, mau mandi lumpur sekalian, malah dibilang pencitraan. Dan Dede Gemes 16% tidak suka. Buat Mas Gibran, ngapain sih Mas ninjau banjir pakai jalan kaki begitu, ngobrol sama warga, kan jadi kotor, basah itu, ya. Kalau mau ninjau banjir itu mestinya begini Mas, ya, naik perahu karet, pakai pelampung gitu ya. Walaupun banjirnya itu kelihatannya cuma sedengkul, safety first Mas, harus safety first. Ya kalau didorong begini kan juga kelihatan kalau pejabat Mas. Lain kalau jalan kaki begitu mah pencitraan namanya. Atau kalau misalkan mau lebih aman lagi gitu ya, gini Mas, ya,
naik helikopter ya. Jadi ngeliat banjir tuh dari atas. Nggak basah, nggak kotor, ya, aman dan hemat biaya. Begitu, Mas Gibran. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau banjir di Jakarta dengan menggunakan helikopter. Warga Jakarta kebanjiran, kok Pramono malah cek pakai helikopter? Takut basah apa nggak punya empati? Guys, ada yang aneh nih dari kejadian banjir yang menimpa beberapa wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Masa Gubernur Jakarta yaitu Pramono Anung memantau banjir tapi pakai helikopter? Apa takut basah ya guys? Atau justru nggak punya empati ke warga? Kalau menurut saya lebih baik pakai drone aja Pak. Kan sekarang udah ada drone tuh. Dan harganya bisa lebih murah. Contohnya drone kayak gini nih. Nah, ini bisa terbang dalam jarak 15 km. Jadi kita bisa pantau lewat HP, Pak. Sedangkan kalau sewa helikopter itu beda-beda ya. Ada yang 5 juta per 15 menit. Ada yang 41 juta per jam. Tapi minim penyewaan itu 2 jam. Nah, misalnya yang naik helikopter itu adalah Mas Gibran, pasti netizen udah banyak yang bilang cuma menghambur-hamburkan uang negara. Pakai drone aja murah. Pasti kayak gitu ya. Dan saya lihat Pak Gubernur Jakarta itu dari atas itu malah kayak nobar gitu loh. Nonton bareng rakyatnya berenang. Nah, sementara itu wakilnya, wakil gubernurnya yaitu Rano Karno, dia ninjonya naik perahu karet. Viral di media sosial saat Wapres Gibran tinjau banjir di Bekasi dan berbecek-becekan. Ada satu pemerintah daerah yang malah menggunakan perahu karet saat meninjau banjir. Bahkan perahu karetnya ditarik oleh petugas. Padahal lokasi banjir yang dilaluinya hanya selutut kaki orang dewasa. Naik perahu karet terus pakai rompi lagi. Kalau Bang Mandra bilang kayak gini nih, Sombong amat. nah, ini tuh sebenarnya yang mau dievakuasi itu warga Jakarta apa wakil gubernurnya. Terus Pak Rano Karno itu naik kapal karet itu kok pakai rompi segala. Emang mau berenang, Pak? Padahal itu kan cuma cetek gitu airnya itu. Nah, itu tadi Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta. Nah, kalau yang ini nih Mas Wapres, Wakil Presiden Indonesia. Nah, Membenciku, jangan benci aku, nanti kamu tersiksa. Mas Gibran aja mengunjungi tempat yang banjir itu cuma jalan kaki loh. Kalian malah yang gubernurnya naik helikopter, wakilnya naik perahu karet, wakil presidennya malah jalan kaki. Dan itu pun mereka masih bilang pencitraan. Delogo.